Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita kembali lagi di doa pagi kita di gereja Mula-Mula Pantai Indah Kapuk. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami berterima kasih kepadamu buat segala kasih anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini kami mau memuji dan menyembah Engkau Bapa. Biar setiap penyembahan kami pada pagi hari ini Bapa dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, seluruh aktivitas kami pada pagi hari ini kami percaya Engkau bersama kami Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mau menyembah Tuhan. Kita berterima kasih kepadanya buat segala kasih setianya di dalam kehidupan kita. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahan kami. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Lebih sungguh lagi katakan, hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari Bapak Ibu kita ulang dari awal. Betapa hati kami Tuhan berterima kasih kepadamu. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Berterima kasih Yesus, Engkau mengasihi setiap kami Bapa. Mengasihiku. Biarlah setiap hidup kami Bapa selalu menyembah Engkau. Betapa hati kami Tuhan, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya Tuhan
sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, benar Tuhan. Hanya ini persembahan yang kami berikan kepada hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pilih hidup kami Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidup kami Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari Bapak Ibu kita mau menyembah Dia pada pagi hari ini. Kami menyembah-Mu, kami berterima kasih buat kasih setia-Mu. Haleluya, kami berterima kasih. Bapa, pakailah setiap kami, jadikan kami terima kasih. Saya ajak kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa, kita mau menyerahkan segala pergumulan kita ke dalam Tuhan. Ini setiap kami Bapa, biar hidup kami selalu mengasihi Engkau Bapa. Jadikan kami sebagai alat-Mu Bapa. Hanya satu yang kami Bapa, berkenan di hadapan-Mu. Mari Bapak Ibu, kita mau mengangkat pujian kita. Satu hal yang kami rindu Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati-Mu.
berdiam di dalam rumah-Mu Bapa. berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait, menikmati bait-Mu Tuhan. satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Berdiam di Dalam rumah-Mu, satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelantaran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, lebih baik satu hari di pelantaran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari Bapak Ibu, kita mau lebih lagi menyembah Dia. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu Bapa. berdiam di dalam Rumah-Mu, satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelantaran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, lebih baik satu hari di pelantaran-Mu daripada 1000 hari
tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom bagi kita semua. Saudara, sebagai umat Tuhan di zaman gereja ini, di zaman perjanjian baru ini, kita harus mengerti apa sih inti daripada Pentakosta itu apa. Karena setiap peristiwa yang Tuhan adakan itu mengandung intisari, mengandung suatu hikmat yang akan disampaikan Tuhan kepada kita semua umat manusia. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami percaya setiap pagi rahmat-Mu selalu baru, sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Untuk itulah kami datang untuk mendengar pesan-pesan Tuhan di pagi hari ini. Biarlah semua yang kami dengar menumbuhkan iman kami, sehingga hidup kami benar-benar menjadi berkat bagi siapapun yang melihatnya. Terima kasih, biarlah Tuhan sendiri yang memberkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-pesan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa peristiwa Natal itu adalah yang Maha Tinggi mengosongkan dirinya menjadi manusia seperti kita. Artinya janji Tuhan dipenuhi, nubuatan tentang Mesias digenapi. Kemudian arti kematian Tuhan Yesus di kayu salib intinya apa? Intinya bagi manusia tersedia penebusan dosa. Intinya itu. Lalu kebangkitan Tuhan Yesus intinya apa? Intinya bahwa maut sudah dikalahkan. Sedangkan kenaikan Tuhan Yesus ke surga artinya apa? Artinya adalah Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat yang naik menjadi Raja segala raja. Segala kuasa di langit di bumi dalam tangan Tuhan Yesus. Itu intinya. Bahwa kita pun suatu hari akan dibawa Tuhan ke langit yang baru, bumi yang baru. Nah, kemudian setelah itu terjadilah peristiwa yang namanya Pentakosta. Pentakosta yang dimaksud tentu saja Pentakosta perjanjian baru ya. Di hari raya Pentakosta yang menurut perjanjian lama itu terjadilah Pentakosta perjanjian baru. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-4. Saudara. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi di hari raya Pentakosta ini mereka itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi apa inti daripada Pentakosta itu? Pentakosta bukan hanya sekedar peristiwa emosional, bukan hanya tentang bahasa roh, bukan cuma pengalaman rohani sesaat, bukan, tapi merupakan titik balik dari sejarah umat manusia. Ya, jadi kalau salib bicara soal penebusan dosa, kebangkitan bicara soal kemenangan atas maut, maka Pentakosta bicara soal Allah yang tinggal bersama kita. Roh Kudus memenuhi kita. Pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita, pembentukan menjadi anak Allah. Itu intinya. Jadi sejak hari raya Pentakosta itu setiap orang yang percaya dimeteraikan hidupnya
oleh Roh Kudus, itu sebagai tanda bahwa kita milik Tuhan. Sebagai tanda bahwa sebagai milik Tuhan, kita harus hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Hidup kita bukanlah milik kita sendiri lagi, tapi sudah ditebus dan sekarang dimateraikan dengan Roh Kudus. Ya, jadi saudara bayangkan ya, dulu Roh Allah tinggal di kemah suci pertama kali. Di kemah. Kemudian di tabut perjanjian. Kemudian di bait Allah ketika sudah ada bait Allah yang dibangun oleh Salomo di ruang Maha Kudus. Tetapi pada hari raya Pentakosta, Allah mencurahkan rohnya ke dalam manusia. Makanya disebut zaman Roh Kudus juga selain zaman gereja. Roh Kudus tinggal dalam diri manusia. Bait Allah yang dulunya secara fisik ada di Yerusalem, sekarang bait Allahnya adalah tubuh kita. Jadi ruang kudus, ruang Maha Kudus ada dalam tubuh kita. Ya, begitu saudara. Nah, makanya Pentakosta itu adalah penggenapan janji Allah. Roh Kudus yang dijanjikan sejak lama dicurahkan pada hari raya Pentakosta. Ya, jangan sampai kita tidak mengerti. Itulah penggenapan nubuatan Nabi Yoel. Yoel pasal 2 ayat 28, saudara. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan itu digenapi pada hari raya Pentakosta. Jadi selama ribuan tahun manusia hidup dalam keterbatasan tanpa roh Allah. Karena roh Allah sudah undur daripadanya. Tapi ingin benar tapi gagal terus. Ingin hidup kudus tapi jatuh. Dan lain sebagainya. Jadi masalahnya manusia itu bukan karena kurang informasi, bukan. Tetapi kurang kuasa. Oleh sebab itu, Tuhan janjikan Roh Kudus. Dan akhirnya dicurahkan pada hari raya Pentakosta. Supaya manusia memiliki kuasa Allah. Supaya manusia dibentuk, diproses menjadi anak Allah. Jika tidak demikian, tidak ada seorang pun yang akan selamat, saudara. Ya, itulah sebabnya Tuhan Yesus pun menjanjikan Roh Kudus. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi Tuhan tidak pernah berkata nanti kamu terima teori saja, enggak, tapi kamu akan menerima kuasa. Dalam bahasa Yunani dipakai kata dinamis atau dunamis, yaitu kuasa yang menghasilkan perubahan nyata. Jadi Pentakosta jangan dianggap sebagai pengalaman ibadah saja, tetapi harus merupakan transformasi hidup kita. Sejak Roh Kudus ada dalam diri kita, kita harus berubah total, saudara. Sudah diberi semuanya. Itulah sebabnya orang yang menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Sebab proses terakhir keselamatan itu melalui Roh Kudus. Untuk membentuk manusia menjadi anak-anak Allah. Yaitu jika manusia dipimpin oleh roh. Bukan dipimpin oleh dagingnya. Kan begitu. Ya. Jadi di perjanjian lama Roh Kudus datang kepada orang-orang tertentu. Misalnya nabi, imam, raja. Tetapi sejak hari raya Pentakosta di perjanjian baru, di Kisah Para Rasul, Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang percaya. Perubahan besar terjadi, saudara. Jadi jangan sampai kita tidak mengerti hal ini. Jadi Allah tidak hanya bekerja melalui beberapa orang saja, tapi untuk seluruh tubuh Kristus yang di seluruh dunia. Itu sebabnya bagaimana kita hidup kelihatan apakah kita menjadi bagian dalam tubuh Kristus atau tidak. Apakah kita diproses menjadi anak Allah atau di luar proses. Kelihatan dari caranya kita bicara, caranya kita makan minum, caranya kita bergaul, dan seluruh hidup kita ini. Ya, inti dari Pentakosta adalah hari ini kita sudah memiliki Roh Kudus. Berikan dirimu untuk dipimpin Roh. Proses mematikan kedaginganmu itu. Allah beserta kita, tubuh kita bait Allah.
Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini. Kami disadarkan bahwa ada Roh Kudus dalam diri kami. Ampuni segala kesalahan kami selama ini. Ke depan, kami akan belajar untuk tidak pernah buat salah lagi. Kami mengucap syukur untuk GMM, Gereja Mula-Mula, juga Tuhan, berkati semua, baik pelayan Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada, terutama tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.